Itu yang disebut dengan haul. Rasulullah saja melarang melakukan hal itu di kuburannya. Rasulullah pernah nggak merayakan 1000 tahun atau setahun kematian Khadijah? Tidak juga para sahabat bikin haul 100 hari kematian Rasulullah SAW. Kalau itu ada, tolong sebutkan satu riwayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah, sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan izin kembali berbagi, memberikan tanggapan ilmiah terkait tidak ada satu riwayat yang menyatakan tentang peringatan haul, ya, atau acara yang berkaitan dengannya. Benarkah demikian? Sesuai dengan yang diucapkan oleh dua Ustadz Tanjungan kaum Wahabi Indonesia. Satunya Yahya Badrul Salam, yang satunya saya tidak tahu siapa namanya tadi. Kalau teman-teman tahu siapa nama salah satu Ustadz tadi, boleh cantumkan di kolom komentar ya, agar saya bisa mengerti orangnya dan bisa mencari tahu nanti biografinya seperti itu. Baik ya teman-teman, terkait haul ini, sebelum masuk kepada pembahasan tentang haul, yang harus kita perhatikan adalah al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu sangat bergantung dengan ada atau tidak adanya ilat. Ya, hukum itu sangat bergantung dengan ada atau tidak adanya ilah atau ilat. Jadi kalau kita nggak paham tentang ini, lebih baik tidak berbicara dulu. Nah, seperti itu. Bagaimana handphone? Ya, kalau handphone misalnya kan kita tidak akan mengerti, ya kan, bagaimana cara menggunakannya, dan juga tidak tahu efek yang kita terima ketika kita menggunakan dalam handphone ini. Kalau di dalamnya mengandung kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan ketika menggunakannya. Tapi jika di dalamnya lebih banyak mudarat, keburukan, maka ketika kita menggunakannya, maka kita akan mendapatkan keburukan dari apa yang kita gunakan. Ini hanya salah satu contoh saja. Selanjutnya terkait haul ini, ya, ini diriwayatkan setidaknya dalam Musannaf Abdul Razak, ya, Musannaf Abdul Razak. Ini salah satu ulama hadis, ya. Nama kitabnya itu Musannaf Abdul Razak. Itu di nomor hadisnya 6716. Ya, ini ada di lekatnya, nanti kami tampilkan sini insyaallah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mendatangi kuburan atau makam para syuhada. Nah, itu inda ra'sil haul. Nah, ada kalimat haulnya, yaitu ketika 1 tahun. Ya, 1 tahun setelah makam para syuhada itu, para syuhada gugur, dimakamkan dan dikunjungi Rasulullah setelah 1 tahun kemudian. Dan ini juga diikuti oleh waqala kana Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu. Nah, di ini juga diikutin, ya kan, periwayat hadis yang meriwayatkan bahwasanya ini diikutin oleh Abu Bakar, Utsman, Umar, seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup di era setelah Rasulullah wafat. Dan ketika Rasulullah juga lanjutan daripada ketika mengunjungi, menziarahi makam para syuhada tadi setelah 1 tahun diwafatkan, atau setiap tahunnya Rasulullah mendatangi makam para syuhada ini, diikuti Abu Bakar, Umar, dan Utsman tadi radhiyallahu anhum jami'an. Rasulullah ketika masuk makam itu mengucapkan ucapan atau mengutip ayat, ya, dari surah Ar-Ra'd jika tidak ini. Assalamualaikum bima sabartum fanima uqbaddar. Itu keselamatanlah, gitu kan, kesejahteraan atas kalian bima sabartum, karena kesabaran yang telah kalian korbankan, seperti itu. Harta, jiwa, nyawa, fanima uqbaddar ini adalah, dan kalian mudah-mudahan, ya, dengan harapan itu Rasulullah SAW itu berharap sudah mendapatkan, ya kan, kelapangan, ketenangan dalam kuburnya, tadi masyarnya juga dipermudah. Panima uqbaddar, ini kan menjadikan tempat tinggal yang sebaik-baiknya. Ya, kalau di dunia ini hanya sementara, kenikmatan di dunia hanya sementara. Kalau sudah di alam kubur mendapatkan kenikmatan seperti tidurnya para pengantin baru, tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya. Nanti ketika sudah saatnya datang hari kiamat, baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti juga kalau yang syahid itu akan hisabnya mudah. Seperti itulah kurang lebih gambaran para syuhada tadi. Baik, selanjutnya ada satu kitab lagi, yaitu nama kitabnya Dalailun Nubuwah. Nah, ini kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yang juga menulis kitab Sunanul Kubra, ya kan. Kitab Sunan Al-Baihaqi namanya Sunanul Kubra, itu yang paling terkenal di antara kitab-kitab yang beliau tulis. Ini kitab tulisan Imam Al-Baihaqi, itu Dalailun Nubuwah. Di riwayat yang cukup panjang, ya,
Ini nomornya 375. Riwayatnya hampir sama dengan riwayat yang disebutkan di kitab Musnad Abdul Razak tadi, yaitu Rasulullah SAW itu mengunjungi makam para syuhada tadi setiap tahunnya ya, fi kulli haulan. Fi kulli haulin, yaitu Rasulullah itu mengunjungi makam para syuhada tadi setiap 1 tahun. Ya, setiap berulang 1 tahun Rasulullah mengunjungi makam para syuhada tadi, dan ini juga diikuti oleh Abu Bakar, setiap tahunnya juga melakukan demikian, dan juga Fatimah bintu Rasulullah SAW, dan diikuti oleh Fatimah anak dari Rasulullah SAW juga melakukan hal demikian kepada para syuhada yang telah dikuburkan tadi setelah era Rasulullah SAW telah wafat, seperti itu. Selanjutnya di kitab Sunan An-Nasa'i ya, ada di layar kaca atau sebelah sini nanti ya kan, di nomor hadisnya 1935, atau di Imam At-Toyalani di nomor hadis 1597, atau di hadis nama kitabnya As-Somad, yaitu Abid Dunia, Imam Abid Dunia di nomor hadis 709, yaitu tentang sabda Nabi SAW yang berbunyi la tadkuru halkakum illa bi khair, ya kan, janganlah membicarakan, ya kan, janganlah kalian membicarakan itu tentang mengingat-ingat, ya kan, orang-orang yang telah wafat di antara kalian kecuali kebaikannya. Jadi haul itu selain berziarah, ya kan, tahunan 1 tahun sekali ke makam para aulia, ke makam para nabi juga bisa, ke makam para ulama, guru-guru kita yang telah mengajari kita, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah muliakan mereka dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Itu dianjurkan juga membaca atau menceritakan kisah-kisah kebaikannya selama beliau hidup. Jadi diulang-ulang kembali. Nah, ini bisa didapatkan atau kita temui dari kitab Sunan An-Nasa'i tadi juga ada, dan diantaranya juga kitab As-Somad, yaitu yang ditulis oleh Imam Abi Ad-Dunia, seperti itu ya. Itu. Jadi janganlah membicarakan orang-orang yang telah wafat di kalian itu kecuali kebaikannya. Jadi menceritakan kebaikan. Ini kalau dalam istilah kita membaca manaqib ya, sifat-sifat terpuji orang-orang yang telah wafat. Misalnya ada di antaranya manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, kan ada itu dibacakan kebaikannya, mulai dari nanti kecilnya seperti membaca syirah, ya kan, tapi lebih kepada kebaikan-kebaikan yang diungkapkan. Dan sebenarnya orang yang telah wafat itu dilarang untuk diungkapkan keburukannya, karena dia sudah mendapatkan janji atau balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan, baru dalam kubur sudah mendapatkan apa yang dihasilkan selama hidup di dunia, seperti itu. Selanjutnya di kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 940 ya, kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 940. Rawi hadisnya terhubung kepada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini anak dari Umar bin Khattab ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu udkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Ya, masawihim. Jadi ingatkanlah atau ceritakanlah, ya kan, kau bacakan, ya kan, diceritakanlah tentang mahasina mautakum, kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Jadi membacakan cerita orang-orang soleh, para aulia, para wali Allah itu tentang kebaikannya itu tidak dilarang, seperti itu. Kalau membicarakan keburukannya dilarang, ya kan. Kalau membicarakan misalnya orang yang telah wafat terus masih dikatakan ini pelaku bid'ah misalnya, apalagi kuburiyun misalnya gitu, nggak ada istilah itu. Ya, haul ini sudah dicontohkan oleh para nabi, diikuti oleh generasi terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, dan anaknya Fatimah binti Rasulullah SAW tadi. Setelah beliau wafat pun masih dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar karena mengikuti sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang mengatakan haul, ya kan, peringatan 1 tahun itu meninggalnya misalnya kiai kita atau ulama kita atau para wali Allah Subhanahu wa taala, itu malah justru bertentangan dengan hadis-hadis atau perbuatan Rasulullah yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan untuk menceritakan kebaikannya. Jadi ketika hal itu nanti di bagian akhir juga ada namanya tradisi di Indonesia, ketika kumpul-kumpul maka ada konsumsi atau makan-makan, dan ini nanti akan diberikan penjelasan bagian akhir. Jadi pertanyaan tidak sesuai dengan soal pernyataan dua ustaz tadi mengatakan datangkan 1 riwayat saja katanya. Ini kan biasanya seperti itu, ketika minta dalilnya sudah ada, dalilnya sudah diberikan, melarikan diri biasanya. Ini kan melarikan diri, nggak ada kabarnya. Udah buat konten dengan menghadirkan ilmiah dalil seperti ini, masih dituduh nanti konten si A, pemuja si A segala macam. Jangan saya orang-orang biasa, anak petani,
Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim itu yang menulis kitab Al-Mustadrak itu dituduh di zamannya itu sebagai pelaku Syiah dan dari yang keras itu, Rafidhah, Syiah Rafidhah. Lalu ulama-ulama memberikan pembelaan terhadap Imam Al-Hakim yang menulis kitab Al-Mustadrak atau kitab hadis-hadis sahih yang disusulkan setelah kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim telah beliau wafat keduanya tadi. Jadi imam yang telah sebaik seperti itu aja dituduh sebagai Syiah. Apalagi orang-orang biasa seperti kita dituduh Syiah biasa aja. Kalau yang nuduh itu orang beriman, kita patut bisa cemas gitu kan. Khawatir juga tuduhannya benar. Tapi kalau yang nuduh orang-orang munafik, orang-orang fasik, apalagi orang-orang yang maaf ya, belum beragama Islam, santai aja. Tuduhan itu akan kembali kepada yang mengucapkan seperti itu. Kita lanjutkan. Dan kita ketahui juga di dalam Al-Quran itu banyak sekali, yaitu kan manakib atau cerita-cerita sejarah orang-orang soleh. Siapa di antaranya itu? Sayyidah Maryam, ya kan, di surah Maryam ya, ayat 16 sampai ke ayat 21. Terus Nabi Khidir, atau dalam versi lain ulama menyebutnya sebagai hamba Allah bernama Khidir tadi. Ini bukan nama asli ya, karena Khidir itu nanti pernah kami bahas dalam sebuah video kami di channel kami Kutubus Sittah, yaitu tentang nama asli Khidir itu siapa gitu. Tidak disebutkan, tetapi ada berpakaian seperti itu, berpakaian dengan warna tertentu, dan ketika angin menerpa itu pakaian tadi seperti bergerak seperti itu. Jadi gerakan tadi diberikan nisbat kepadanya. Itu di surah Al-Kahfi ayat ke-99 sampai ayat ke-13 misalnya. Kan ada contoh seperti itu. Dan selanjutnya surah Luqman, ya kan? Bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Luqman memesankan kepada anaknya tadi untuk bahwasanya syirik itu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya si Allah Subhanahu wa taala, dihindari, ya kan? Jangan berkata jangan bersuara seperti suaranya keledai, seperti itu. Jangan berjalan dengan menyombongkan diri. Itu kan kisah-kisah Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya. Apa ini mau disebut bukan ini membicarakan sifat-sifat terpuji orang? Allah saja mengabadikan Luqman Al-Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya sampai dijadikan nama surah dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, kita nggak mungkin karena wahyu sudah habis seperti itu kan. Kalau belum bisa melakukannya atau tidak mau melakukannya, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan dituduh orang yang melakukan haul itu sebagai pelaku bid'ah, ya, karena tuduhan itu akan Anda pertanggungjawabkan nanti ketika kita sama-sama sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kisah-kisah tentang sifat-sifat orang yang terpuji ya, atau perbuatan orang yang terpuji dalam Al-Quran itu ada di surah Ali Imran, keluarga Imran ya, di ayat ke-33 sampai 36. Dan juga surah Al-Kahfi ayat 84 dan 87. Di awal tadi sudah ada dan di bagian akhir juga ada. Ini bagian bahwasanya Al-Quran juga mengabadikan kisah-kisah orang yang solih seperti itu. Selanjutnya di kitab At-Tamhid. At-Tamhid ini adalah kitab syarah Al-Muwatta Imam Malik. Kemarin kami ada buat redaksi video itu, ya kan? Kami tunjukkan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan ini adalah kitab syarahnya, atau kitab penjelasan Al-Muwatta Imam Malik seperti itu. Dan termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ya kan? Membacakan kisah-kisah orang yang para wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu di antara kita, ya. Jadi membacakan kisah-kisah misalnya kayak Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya itu, siapa-siapa orang yang memang baik dan wali Allah yang memang di zamannya diakui oleh para ulama, itu adalah sesuatu bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merendahkan ulama. Apalagi ulamanya masih hidup sudah direndahkan, sudah meninggal masih dikorek-korek misalnya, ya kan? Sedangkan menghormati saja, menceritakan kebaikannya itu sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahwasanya ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi ulama yang seperti apa dulu? Kalau misalnya isi ceramahnya ujaran kebencian, ya, tentang penyesatan, itu bukan ulama lagi, ya kan? Itu malah juga ulama yang su, ya. Su itu artinya buruk. Nah, malah mengantarkan kepada neraka jahanam seperti itu. Selanjutnya, di bagian akhir ini, insyaallah, bagian akhir ini kita kutip satu buah hadis dari kitab Sunan An-Nasa'i di nomor hadis 3666. Kalau kitabnya sama ya. Kalau punya kami ketentuan Dar Alamiah. Dan lapas ini merupakan akhrajahu Abu Dawud. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 1681. Atau dan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab Sunannya juga di nomor hadis 3684. Yaitu tentang hadis dari sahabat Nabi Sa'id, ya. Sa'id bin Ubadah ini adalah salah satu pembesar kaum Ansor ya, seperti itu.
Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, Atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu dan berkata, faqala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat. Sesungguhnya ibuku atau umiku, ya, ibuku itu ibundaku itu telah wafat gitu. Apakah aku harus bersedekah untuknya? Kata Sa'ad bin Ubadah tadi. Maka Rasulullah menjawab, qala na'am, oke, boleh, silakan kamu bersedekah. Nah, karena pada waktu itu kondisi Madinah, ya kan, pada waktu itu kondisi Madinah itu diperkirakan sedang ada paceklik yang melanda, maka dia bertanya, sedekah apa yang paling afdol? Nah, itu, yang paling afdol sedekah apa nih harus aku berikan sedekah ini kepada untuk atas nama orang tuaku tadi. Kan ibunya telah wafat, terus bertanya pada Nabi. Nabi mengiyakan, silakan sedekah, gitu kan. Dilihat juga saat mampu nih seperti itu. Kalau ada orang datang, orang tua saya meninggal dunia, boleh saya bersedekah? Jawab saya boleh, karena sunnah Nabi, ya kan. Hadisnya ini hasan, ya. Hadisnya hasan seperti itu. Jadi Rasulullah menjawab ketika ditanya sedekah apa yang paling baik atau yang paling afdol tadi, karena masanya itu adalah paceklik, sedang paceklik, maka sedekah waktu itu yang dibutuhkan adalah air, karena banyak orang yang membutuhkan air dan banyak yang kekurangan air, maka disebutkan adalah sedekah yang paling afdol di era itu adalah alma, ya kan, adalah air seperti itu. Jadi memberi air atau memberikan makanan di era-era misalnya saat terjadi bencana alam, bukan malah menjual barang dengan harga yang tinggi, ya itu malah dosa nanti dapatnya, bukan pahala. Jadi kalau nggak bisa bersedekah, setidaknya rendahkan harga kalau kita misalnya mau menjual, atau kalau bisa sedekah itu akan lebih baik. Ya, jadi ketika haul tadi pertama dari pembahasan kita tadi itu kan menziarahi makam orang soleh atau makam para sahabat ketika kita umroh atau haji, makam para wali Allah, terus diisi dengan kalau misalnya dekat kan makamnya itu berkunjung misalnya siang hari atau malam harinya, dilanjutkan dengan membaca kisah-kisah atau manakib orang-orang yang soleh tadi. Dan namanya juga mengundang orang datang ke rumah, dan itu sudah umum tradisi, ya kan. Boleh di kalangan misalnya saya sebagai orang Jawa itu orang datang dikasih apa? Wedang gitu kan. Wedang itu sudah umum. Ada apa camilan itu sudah umum. Aneh ngundang orang membaca kisah orang yang soleh, masa cuma diem aja ngapa-ngapain dikasih minum. Kakak kok gak kasih minum sama makanan bid'ah? Ya nggak mungkin ngundang orang terus kita sepertikan itu. Memuliakan tamu bagian juga daripada kesempurnaan iman kita. Ya, memuliakan tamu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi memberikan makan dengan acara-acara tadi, membacakan kisah-kisah orang soleh, kisah para wali, kisah para sahabat, dan kisah para nabi. Ketika misalnya maulid nabi ataupun yang semisalnya, itu adalah diperbolehkan. Dari semua yang kami bacakan tadi, ya kan, ini kembali kepada masing-masing diri kita saja. Mau melakukan ya oke monggo, ayo. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi tolong jangan dituduh bid'ah pelaku yang merayakan haul. Dan yang menyatakan belum adanya dalil atau riwayat tadi, silakan rujuk kepada yang kami bacakan tadi. Kitab-kitabnya sudah dibacakan, penulisnya sudah dibacakan, lebih dari 3 atau 4, 5 kitab tadi. Kalau masih kurang juga, nggak tahu, tolong tunjukkan kepada saya agar bisa memberikan Anda pemahaman yang baik seperti itu. Kalau belum bisa menerima perbedaan, setidaknya jangan menuduh orang lain sebagai pelaku bid'ah. Ini